di surat At-Taghabun ini harus benar-benar dimaknai secara arif. Baik arif ketika menerima ini sebagai firman Allah, bukan tangan manusia, maka itu pasti benar. Kalau bertentangan dengan kita, ya kita yang salah. Allah pasti benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu musuh. Musuh lakum bagi kalian. Jadi, kenapa dianggap musuh? Kira-kira kenapa? Nah, sampean yang ngomong sekarang. Ayo ngomong. Kira-kira kenapa kok di sini dibilang musuh itu kenapa? Silakan, ada yang berpendapat gimana? Silakan. Izin Gus. Assalamualaikum. Ya, kenapa kok dibilang musuh? Kenapa? Karena kita Kenapa? Lanjut. Kok mati tadi speakernya? Assalamualaikum Gus. Silakan. Karena kita dalam satu keluarga tidak saling mengingatkan dalam perbuatan maksiat dan kita selalu membiasakan mengiyakan perbuatan-perbuatan yang dilanggar dalam syariat Islam dalam satu keluarga kita. Jadinya kita nanti di akhirat itu kita nanti akan bermusuhan dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gitu Gus mungkin ya. Oke, yang lain. Kenapa kok ayat ini menyatakan bahwa anak dan istri itu musuh itu loh, gimana? Siap izin Gus. Terkadang menghalang-halangi ketika kita mau berbuat baik. Untuk melakukan kebaikan itu kadang dihalang-halangi. Oke, ada lagi yang lain? Maaf, Bu. Ya, silakan. Jadi ayat ini jelas ya, malah 2 ayat kan. 2 ayat ini menjelaskan bahwa ini bahasanya orang beriman, orangnya banyak beriman. Jadi asbabul nuzul dari ayat 14 ini adalah waktu itu ada penduduk kaum Mekah yang masuk Islam. Tetapi anak dan istrinya tidak mau. Mereka tidak mau untuk diajak ke Madinah. Jadi mereka sudah masuk Islam. Satu keluarga sudah masuk Islam di Mekah. Tapi suaminya pengen ngajak hijrah ke Madinah. Tapi anak dan istrinya tidak mau. Anak dan istrinya tidak mau. Nah, anak istrinya tidak mau, lalu si suami ini ketika sudah tiba di Madinah, mereka lalu melihat banyak yang sudah berhasil memahami Islam, gitu. Lalu si laki-laki ini bermaksud untuk menghukum istri dan anak mereka yang enggan berhijrah ke Madinah. Jadi di situ disebutkan bahwa para suami
yang sudah hijrah, meninggalkan apa yang mereka miliki di Madinah, lalu mengajak keluarganya tidak mau. Nah ini seperti yang dimaksud ayat ini adalah memang sebagian di antara istri dan anak-anakmu itu adalah musuh. Musuh ya. Maka disebut-sebut fahdharuhum, waspadailah mereka. Musuh tapi dalam konteks jangan kok dibenci, jangan dijauhi, apalagi dicaci maki, disakiti, jangan. Mereka ini musuh dalam konteks bahwa mereka bisa jadi menjadi pihak yang membuat sampean terhalang untuk berjuang di jalan Allah, untuk berbuat kebaikan. Meskipun kadang istri maupun anak ini tidak merasa kalau apa yang mereka lakukan itu sedang menghalangi jalan Allah. Mereka ya kadang memiliki keinginan biasa saja. Wong saya cuma sekedar minta intan berlian, apa salahnya? Kan gitu. Minta intan kepada suami kan ya enggak apa-apa. Tapi ketika dia minta intan kepada suami, sementara suami tadi sebenarnya hendak membelikan keramik untuk masjid, lalu karena istrinya yang minta motor, minta ini, akhirnya enggak jadi, terus belikan istri. Padahal niat baik tadi sudah dilakukan dengan sebelumnya sudah memenuhi kebutuhan istri, artinya kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Tapi ini kebutuhan tambahan yang merupakan kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, sehingga dia sudah memenuhi kebutuhan istrinya, ya sandang pangan papan, ya alhamdulillah sudah dicukupi. Lalu dia juga ingin untuk sangu akhiratnya, entah membelikan keramik masjid, entah membelikan panti asuhan mobil operasi, atau dan sebagainya. Tapi terhalang, karena tadi si istri minta ini dan itu, yang itu sebenarnya kebutuhan yang hanya untuk gaya hidup. Akhirnya nggak jadi. Nah yang semacam ini yang dimaksud dengan bisa menjadi musuh bagi kamu. Demikian pula anak. Ya. Dan itu tidak hanya berlaku tentang sedekah, tapi juga berlaku ketika akan puasa, ketika akan sholat, dan macam-macam banyak dalam kehidupan yang lain. Kadang orang tuanya begitu semangat bekerja, semangat ibadah, tapi setan kan tidak mau ya, tidak seneng, sehingga digoda, anaknya digoda jadi nawakal. Banyak itu di SPMA itu begitu. Orang tuanya taat sama agama, rajin ibadah, perjuangan fisabilillah juga aktif ikut, di cabang juga luar biasa. Anaknya dipondokkan di SPMA. Lu anaknya itu yang kemudian diserang habis setan terus jadi nawakal gitu. Kabur dari pondok, banyak yang begitu. Banyak. Ya, banyak. Jadi justru pentolan-pentolan yang baik itu di cabang itu kadang ya begitu, digodanya itu lewat anak. Kebanyakan lewat anak, sebagian lewat istri. Nah, yang dimaksud azwajikum di sini itu tidak hanya istri ya, tetapi juga suami. Kadang yang aktif ada itu di jamaah juga aktif yang perempuan itu. Tapi yang laki ini yang enggak aktif belas. Bawaannya cuma ya gitu. Pokoknya enggak aktif lah. Sehingga bagaimanapun ya konsentrasi untuk ngaji, konsentrasi untuk melakukan kebaikan itu
terkurangi, terhalangi. Nah, yang demikian ini yang dimaksud dengan aduan. Maka langkahnya adalah fahdharuhum, waspadailah mereka. Kalau kita hubungkan ini dengan ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, di mana surat Al-Munafikun kemarin kita sudah dipelajari kan? Di surat Al-Munafikun yang ayat 9 itu ya. Kemarin itu loh. Yang kita dilarang jangan sampai kamu terperdaya atau terlalaikan, terhalangi. Ya toh? Yang ayat 9 itu. Jangan kau dilalaikan oleh harta, oleh anak-anak, dari mengingat, dari zikir, dari taat kepada Allah. Ya kan? Kemarin yang surat Al-Munafikun ayat 9 itu. Nah, di situ jelas bahwa faktor-faktor itu yang seringkali dipakai setan untuk membuat manusia itu jauh dari Allah. Gitulah. Ya. Jadi mulai dari apa? Harta, kemudian anak, keluarga, macam-macam lah yang dipakai setan untuk menggoda manusia itu. Jadi itu maka setan itu benar-benar akan mati-matian menggunakan segala cara, termasuk orang-orang terdekat kita, untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Nah, ini yang harus kita waspadai itu. Sekali lagi kalimatnya di situ jelas. Setelah itu inta'fu wa tasfahu wa taghfiru, jika kamu maafkan mereka, lapang dada kepada mereka, kamu mengampuni perbuatan mereka. Ini kembali kepada itu tadi. Asbabun nuzul dari ayat yang tadi, bahwa istri dan anak mereka yang masih di Madinah, di Mekah, rencananya para suami ini mau menghukum mereka, kata Nabi, kata Allah, maafkanlah mereka, berlapang dadalah. Kenapa? Untuk memberi kesempatan mereka menjadi baik. Intinya selama mereka masih belum meninggal, mereka masih harus kita anggap punya kesempatan untuk apa? Untuk baik, gitu ya, untuk baik. Nah, di beberapa ayat yang lain bahkan juga dijelaskan setan itu diberi kesempatan oleh Allah itu untuk silakan kamu mau menyesatkan manusia melalui berkelindan dengan lau harta, dengan anak, dengan apapun itu. Tapi kamu tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang memang sudah beriman, yang sudah benar-benar punya kecintaan dan ketaatan kepadaku. Jadi kalau kita melihat itu, maka sebenarnya kenapa tidak boleh dimusuhi, dibenci meskipun mereka adalah musuh? Ya karena mereka adalah korban. Mereka adalah korban. Anak, istri, suami yang belum taat kepada Allah, itu bukan karena memang mereka tidak mau taat, tetapi karena mereka ini menjadi korban, dijadikan alat oleh setan untuk mereka sendiri sesat, mereka sendiri terjerumus dalam dosa, lalu menjadi penghalang keluarga yang lain juga untuk menuju kebaikan. Nah, sehingga posisi mereka ya korban. Nah, kalau korban lalu kemudian kita benci kan ya mesake juga. Wong dia sudah korban kok mau kita benci itu kan. Jadi ini kalau kita melihat ini maka kita akan semakin wise. Di sini sebutkan fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita harus membalik begini dulu.
Karena ayat yang selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Loh, sungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah, ujian. Itu kecintaan kita terhadap anak, kecintaan kita terhadap harta, itu buat kita itu berat sebelah. Tidak berani adil di dalam mengatakan ini hak, ini batal. Karena anak kita. Karena anak kita. Sampean jangan gitu ya. Kembali kepada rohim tadi, sayangi mereka. Maka sampean ketika menyayangi mereka, itu sayangilah lahir batin dunia akhirat. Kalau sampean membiarkan mereka berbuat salah, itu seolah-olah sayang, padahal sampean sedang menjerumuskan itu. Sampean sedang tidak menyayangi mereka. Sampean sedang membiarkan mereka sedang dekat dengan api neraka. Saya ulangi, kalau anak sampean nakal, nggak sholat, mungkin kalau yang perempuan sudah waktunya balik tapi tidak bertutup aurat, ya toh? Mereka juga ya pergaulannya wis nggak karu-karuan gitu, sampean tidak bisa apa-apa dan tidak memberikan peringatan apa-apa, sampean misalnya hanya karena atas nama kasihan, sayang dan lain sebagainya, sampean itu sebenarnya tidak sedang sayang, sampean itu justru sedang membuang anak sampean, sedang membiarkan anak sampean dijadikan bancakan sama setan, sedang membiarkan anak-anak sampean itu semakin dalam terbenam dalam api neraka. Oh iya, kita ini kadang keliru melihat, maka Quran di ayat ini itu memberi kita arahan, sayangilah anak-anakmu, sayangilah istri suamimu, itu sayangi dengan sepenuh hati, sayangi dunia akhirat. Itu. Maka gimana? Ya ayo disayangi dunia akhirat. Kita pastikan mereka mengikuti apa yang menjadi arahan Allah. Iya, dulur, karena jelas ya kalimatnya di sini. Itu ujian, jadi gini loh. Masih melek semua tuh ya? Ada yang masih ngantuk? Kita ini nanti di akhirat itu bertemu Allah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tidak ada yang menemani. Sampean sendiri. Suami sampean sendiri. Istrinya sendiri. Anak juga sendiri-sendiri. Dan mereka mempertanggungjawabkan perbuatan amal mereka sendiri-sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar darah mereka mempertanggungjawabkan sendiri. Tidak bisa membantu. Bapak tidak bisa membantu anak, anak tidak bisa minta tolong ibu, suami tidak bisa nolong istri, istri juga nggak bisa berlindung di suami. Wes, kalau sudah begitu, semua tergantung apa yang dilakukan di dunia. Maka ketika sampean menyayangi mereka, sayangi mereka sejak sekarang. Dengan cara apa? Tidak hanya urusan dunia yang sampean sayangi itu. Sayangilah mereka ya dunia ya akhiratnya. Pastikan mereka berada dalam frame, di dalam bahtera, di perahu keselamatan yang sama, sehingga nanti di sana bisa bareng. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini begitu. Oh, dia anakmu loh. Ingat loh ya, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, dia anakku ya Allah, dia keluargaku ya Allah, kata Nabi Nuh. Waktu si anak tidak mau diajak naik perahu yang bareng. Ya Allah, dia anakku. Ya Allah, dia keluargaku. Nah, tolong selamatkanlah ya Allah, gitu kan. Tapi apa kata Allah? Kamu jangan macam-macam, Nuh. Dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Keluargamu dan anakmu adalah orang yang taat kepada ajaran. Walah. Nah, kalau definisinya gitu kan, ya. Kalau definisinya begitu kan, jadinya
kita ini benar-benar, coba itu zaman buka, bagaimana sedihnya Nabi Hud ketika anaknya itu diajak naik perahu yang sama, enggak mau, malah pengen cari keselamatan sendiri. Katanya saya nanti tak naik gunung, enggak mungkin banjir ini sampai ke gunung. Intinya dia tidak percaya dengan dakwanya Nabi Nuh, padahal anak kandung asli itu, bukan anak angkat atau enggak, anak kandung. Namanya Kan'an itu. Akhirnya apa? Begitu nyampe di perahu banjir benar-benar naik, ketika memperingatkan anaknya enggak mau, Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah. Dan doanya itu dalam surat Hud ayat 45. Coba dibaca itu. Biar sampean dan kita ini tahu bagaimana bahkan Nabi saja loh enggak bisa menyelamatkan anaknya. Karena memang itu domainnya Allah. Bahwa anak itu bukan seperti yang sampean bayangkan itu milikku gitu. Enggak. Ya, dalam surat Hud ayat 45. Coba ketemu dah. Izin Gus. Oh. Quran surat Hud surat ke-11 ya, ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Shadaqallahul adzim. Nah, itu jelas bagaimana. Lanjut ayat selanjutnya. Satu orang lagi yang beda mungkin. Tadi ayat 45, sekarang 46. Bagaimana jawaban Allah? Bagaimana jawaban Allah terhadap, ya silakan, Mr. di Surabaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Shadaqallahul adzim. Oke. Di situ ayat itu jelas jawabannya Allah tentang hai Nuh, dia bukan keluargamu. Sesungguhnya perbuatan mereka ini tidak baik. Kamu jangan berdoa-doa kepada aku tentang apa yang kamu tidak tahu. Loh, Nabi lo digitukan sama Allah. Nabi dibegitukan sama Allah. Lalu jawaban Nabi Nuh setelah diperingatkan Allah, lihat itu dalam ayat yang ke-47. Enggak, siapa lagi? Begitu diperingatkan Allah, jangan macam-macam Nuh. Enggak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Shadaqallahul adzim. Nah, namanya Nabi ya. Ini Nabi itu luar biasa. Beliau itu lebih mentaati Allah daripada lain-lain. Sehingga ketika ada teguran semacam itu, langsung ngoten nggih Gusti, ampuni garam Gusti, ya Allah, saya. Demikian pula Nabi Ibrahim ketika awal mendoakan bapaknya,
Lalu ketika tahu bahwa bapaknya adalah orang-orang yang zalim, maka Nabi Ibrahim juga ini bariun. Aku berlepas diri ya Allah dari bapak. Sudah. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa sayang kita kepada anak, istri, suami itu haruslah sayang dunia akhirat. Dan di dalam kandungan sayangan dunia akhirat ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Hitam ya hitam, putih ya harus sama jelaskan itu. Nah, kebanyakan kita ini karena kita yang kita hadapi itu adalah anak, istri, suami, kita sering tidak berani tegas. Kita sering menganggap, oh tidak apa-apa. Apalagi kalau anak kita masih kecil. Loh justru ketika kecil itulah tanaman harus ditanamkan betul. Karena dia sudah mulai SMP, itu udah lepas dah, sama tidak bisa sudah. Tidak bisa mengendalikan. Jadi ketika kecil saman bilang, kasihan, tidak usah, tidak apa-apa, masih kecil. Tidak sholat, tidak apa-apa. Lo kehilangan sama. Sampai akan kehilangan anak-anaknya. Istilah. Secara lahir mungkin dia masih kelihatan di rumah sampean, ngakui sampean sebagai orang tua. Tapi secara batiniah sampean sedang kehilangan mereka. Karena mereka lebih taat konten-konten YouTube, konten-konten artis daripada sampean, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Nah, yang di situ yang saya maksud tadi, sampean tidak sedang menyayangi mereka, tapi sedang membiarkan mereka hilang dari sampean, hilang dari Allah. Ini yang dimaksud Al-Quran. Jangan sampai la tulhikum amwalukum wa auladukum. Terkait harta juga begitu. Di sini disebutkan bahwa amwalukum, harta-harta kalian itu fitnah. Nah, halo, Loha, halo. Harta-harta sampean itu fitnah. Mobil sampean, rumah sampean, sawah sampean, emas sampean, deposito sampean. Itu fitnah. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong gitu? Bukan GG, bukan. Apa ngaji kok gini? Loh. Inilah ayatnya. Fitnah. Apa ini maksud fitnah? Ujian. Ujian dulu. Jadi yang namanya ujian itu, sampean diberi harta sedikit, sampean diberi harta banyak. Itu bukan tentang jumlah, tapi itu semua adalah ujian. Ketika sampean dikasih sedikit, apakah tetap tabah dan bersyukur, dan kemudian tetap taat beribadah, bukan kok kemudian ngersulo lalu tidak beribadah. Ketika sampean dikasih banyak, itu juga fitnah. Fitnah gimana? Apakah sampean tetap hidup sederhana, tidak terpengaruh meningkatnya kepemilikan yang dia punya, ataukah kemudian ujuk-ujuk sampean karena hartanya naik, kemudian sampean jadi naik juga standar sampean. Kemarin ketika penghasilannya 100.000 per hari, bedaknya cuma bedak biasa yang 10.000, 20.000. Wih, sekarang begitu dagangannya ini dapat 1 juta tiap hari. Wih, pakai skincare, care-carean. What for? Itu sampean itu sedang diuji. Apakah harta yang aku berikan kelebihan itu akan ditasarufkan untuk agama, sangunya dia ke akhirat, seperti yang dia doa waktu di awal, ya Allah berikanlah aku harta banyak biar aku bisa beribadah dan bersedekah. Tapi ketika itu diberikan, enggak. Nah, itulah ujiannya di situ. Makanya enggak banyak orang itu ketika dikasih ujian melarat, itu banyak yang berhasil. Tapi ketika dikasih ujian konglomerat, banyak yang enggak berhasil. Iya. Ketika dikasih melarat gitu,
banyak yang berhasil. Orangnya itu ya meskipun ngerti dikit tapi jadinya itu jadi nggak terlalu sombong lah. Dan meskipun banyak juga orang melarat yang sombong, wis melarat sombong banyak juga itu. Tapi kebanyakan kan apanya mau disombongkan nggak punya gitu. Tapi ketika diberi ujian kaya, ini sudah banyak yang gagal. Gagal untuk tidak sombong, gagal untuk tidak kemudian berfoya-foya, gagal untuk tidak kemudian memperturutkan nafsu aluamah, gagal untuk tidak memperturutkan nafsu pelit, gagal untuk tidak cinta harta. Padahal harusnya kita itu kalau mau benar-benar selamat dalam ujian itu, ketika sampean diberi melarat, ya sampean tetap tawakal, sabar, tabah. Ketika sampean dijadikan konglomerat, sampean ya tetap humble, haunan, rendah hati, hidup sederhana. Apa yang sampean miliki, sampean bawa pulang ke akhirat. Itu caranya. Sehingga ketika sampean tidak kaya lagi, sampean ya santai, tiap hari juga nggak aneh-aneh. Orang juga nggak ngelihat aneh-aneh ketika sampean kaya juga, ya tiap hari ya gitu-gitu aja. Nah, nanti ternyata ujuk-ujuk ketika hartanya habis entah karena apa, sampean ya nggak ada yang kaget, tiap hari memang kayak gitu. Tapi kalau sampean coba biasanya ketika masih melarat, sepeda biasa aja, begitu sudah kaya, wah aneh-aneh. Ya toh? Lalu begitu miskin lagi, bingung sampean. Itu loh. Nah, sehingga yang dimaksud fitnatun di sini adalah ujian. Apapun yang sampean miliki itu bukan milik sampean. Bukan. Makanya kayak sekarang misalnya kalau sampean dihitungkan oleh amil untuk zakat misalnya. Jangan malah ditutup-tutupi. Yang kemarin itu saya bilang kan, ketika ada petugas zakat datang ke sampean, itu sebenarnya adalah orang yang sedang mengangkat setrika panas api neraka yang sedang disetrikakan di pinggang, punggung, dan dahi sampean. Jadi sangat menolong. Jangan malah disuruh pergi. Itu. Makanya saya kemarin tanya sama panitia zakat itu. Kok masih sedikit yang bayar zakat? Saya bilang gitu. Pertama, apakah karena benar-benar tidak punya, belum sampai nisabnya, yang malin, zakat malin. Yang kedua, ataukah karena dia tidak percaya terhadap sampean sebagai amil. Yang ketiga, ataukah dia memang punya mekanisme sendiri untuk menyalurkannya. Yang keempat, ataukah dia salah hitung. Salah hitung sehingga sebenarnya sudah nyampe nisab tapi dia bilang tidak. Jadi kalau yang keempat ini bukan karena kesengajaan, tapi karena memang tidak bisa ngitung. Nah, yang kalau kedua dan ketiga ini, kalau tidak percaya kenapa? Kok sampean tidak dipercaya? Kalau yang ketiga itu, mekanisme yang dia salurkan itu sudah benar atau belum? Nah, yang kalau pertama ini sudah nggak usah dibahas, memang nggak capek nih, so mau apa gitu kan? Nah, dari keempat ini sebenarnya peringatan yang utama adalah jangan sampai kita tahu bahwa masih ada tempelan harta hak orang lain, hak Allah, hak agama di harta kita, tapi kita ketahui ketika nanti dikubur atau di akhirat, jangan sampai dulu. Bahaya. Sampean yang kasihan nanti. Ya, karena itu, ayo sekali lagi harta di sini disebut sebagai fitnah. Fitnah itu ujian. Jadi apapun yang diberikan oleh itu Allah memberi kita, menitipkan ke kita. It's not belong to us. Bukan milik kita. Dititipi, disuruh jaga, disuruh ngelola, disuruh mentasarufkan sesuai ajaran Allah.
Makanya di sini diakhir dengan ayatnya wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala, ada bagian yang sangat besar. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Dan saya Gus, nanya Gus. Nah, pertanyaan titipan Gus dari jamaah. Kebetulan pas membahas istri itu, ini ada calon jamaah yang mau PDKT sama calon non-muslim gitu Gus. Kiat-kiat khusus untuk para calon yang menggait non-muslim Gus. Yang kedua, ini juga pertanyaan titipan mengenai kameranya Gus kok sekarang mati ya Gus. Banyak yang kangen nih Gus. Kameranya enggak lah. Itu kok enggak nyala terus ya dari kemarin di sini? enggak, yang satunya. Oh enggak. Ya, Oh, saya enggak pakai betul. Oh enggak. Masih semangat. Oke, siap. Kalau kameranya mati ngantuk ya. Pertanyaan pertama tadi gimana? Ada jamaah yang mau PDKT sama non-muslim Gus. Jadi kiat-kiat khusus atau tugas dan tanggung jawabnya nantinya gitu Gus. PDKT apa ini? Kiat-kiatnya Gus, maksudnya tugas dan kewajibannya nanti seperti apa gitu. Bukan, maksud saya PDKT mau dinikahi atau dinikahi Gus. Dinikahi Gus. Gus. Kan PDKT kan ada dakwah pun PDKT juga. Oke. Dinikahi Gus. PDKT ini yang laki apa yang perempuan? Yang laki mau menikahi sama istri calon mu'alaf lah gitu. Oh, yang perempuan yang calon mu'alaf. Iya. Ya pertama itu jangankan yang mu'alaf ya. Sesama muslim aja yang pertama dan yang utama dipastikan itu adalah bisa nggak kita satu frame dalam perjuangan, dalam hidup itu perjuangan ya. Life is struggle. Jadi hidup itu perjuangan. Kalau sudah perjuangan, maka pastikan dulu apakah dia bisa sesuai dengan frame kita. Kalimatnya jelas itu. Al-Quran itu menyatakan, meskipun kata Allah, orang-orang musyrik itu lebih cantik dan menyenangkan hatinya, tetapi kalau dia belum satu frame, maka orang beriman yang tidak lebih cantik atau budak itu di hadapan Allah lebih baik. Ya. Demikian pula, wahai perempuan-perempuan muslim, meskipun orang-orang yang di hadapanmu itu orang yang jauh lebih ganteng, lebih kaya, tapi dia tidak satu frame dengan kamu, baik dalam hal iman maupun ketaatan, maka budak itu loh lebih baik bagi kamu asalkan mereka beriman. Al-Qur'annya jelas itu. Karena waktunya habis, saya tunjukkan insya Allah besok. Nah, kalau gitu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ngajak si anak ini diskusi. Ini loh prinsip hidup saya. Ayo kita cocokkan dulu. Kalau ternyata kamu tidak cocok dengan ini, ya kita nggak bisa. Mending kita berpisah sekarang. Cinta kan tidak harus memiliki. Nah, cinta tidak harus memiliki. Nah, kalau kamu sudah mau dan bisa, yo ayo jalan terus. Tapi kalau tidak bisa, wis sepurane wae. Mending sejak awal. Oke, saya kepada para istri juga gitu. Dulu di awal saya bilang, ini prinsip saya. Saya hidup saya nanti seperti ini, tidak bisa dirubah ini karena saya memang sudah hidup satu keluarga itu memang untuk agama. Jadi nanti kamu ya ajak hidup untuk seperti ini. Nggak bisa orang itu minta kalung apa yang orang tidak. Bukan karena tidak mampu, tapi kan kita memang beda frame. Kalau kamu mau menikah dengan orang seperti itu, ayo nikah. Tapi kalau enggak, ya sudah, kita cukup kenal. Ternyata mau, ya sudah nikah. Nah, pertama yang dilakukan itu, yang paling penting itu. Sehingga nanti ketika dalam perjalanan rumah tangga, ketika kemudian ada perdebatan, ya kembali kepada perjanjian awal tuh. Loh, dulu gimana kita ngomong? Gitu.
Itu pendekatan dalam hal iman. Kalau pendekatan biar dia senang, urusannya nanti. Gimana cara mendekati orang biar senang? Wah, itu tanya. Saya tepat memang. Tapi enggak di sini Mbak Kasna. Kalau bicaranya itu, jadi PDKT itu utamanya adalah how to match, how to fit in istilahnya. Bagaimana cocok, tapi dalam hal iman. Kenapa? Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Baik. Pertama adalah lidiniha, tentang agamanya. Lalu lijamaliha, cantiknya. Lalu nasabiah, tentang nasabnya. Lalu keempat limaliha, karena hartanya. Jika 4 ini tidak mungkin semuanya, ya bisa bagus kalau dia hartanya hebat, cantik, turunan bagus, kemudian dia juga hartanya banyak. Wih, luar biasa, ya cantik, ya apa aja tadi, agamanya bagus, nasabnya bagus, gitu kan, hartanya banyak. Nah itu mana kan nyari gitu kan, tapi mungkin ada. Tapi kalaupun tidak bisa, maka kata Nabi, lidiniha, pilihlah yang cocok karena agama. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Istri, anak, harta adalah apa yang ada di sekeliling kita. Cintai, sayangi mereka dengan cara tegas. Tegas. Ya, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun pernah memberikan pilihan kepada para istrinya. Kamu mau milih dunia, sini tak cerai. Kalau kamu milih dunia dan akhirat, hidup dalam perjuangan ini, sini, hidup bersamaku di dunia sampai di akhirat. Itu Al-Ahzab ayat 28, 29, nanti bisa dilihat. Jadi, tegas, menyayangi itu. Kepada anak juga begitu. Jangan takut kehilangan. Mending kita memberikan ketegasan itu, sehingga nanti di akhirat bisa kumpul. Daripada di sini kayak kumpul, tapi nanti di akhirat nggak kumpul. Ya, kita inginnya kan seperti dalam surat Ar-Ra'd yang kita bahas itu. Sampai di dunia juga di akhirat bersama-sama dengan anak, istri, bapak, keluarga kita masuk surga dalam perahu yang sama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita untuk kita dalam Shiratal Mustaqim dan akhirnya amin. Allahumma filin Allahumma tina fi man hadaita wa atina fi man hadaita wa lana fi man hadaita wa barik lana fi man hadaita wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka min al-dhulm tawfiq wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ta'ala al-bala wal waba wa tajal hastin Rabbana najina wa min muslimin alhamdulillah Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min اللهم انصر الهدى والتقى وتوفى الغنى حسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا واجعلنا مسلمين لك بمغفرة ما جعلت سنة على طريقنا ربنا واجعلنا مسلمين لك بمغفرة ما جعلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واغفر لي ولأخي ولوالدي ولا جل وذرية إلى خبير أدخلنا في رحمتك يا رحمن الرحيم تفضل يا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا